Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.13 memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sub pembelajaran ketiga, kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebelum kita jelaskan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kepemimpinan Umar bin Khattab melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kedua, peserta didik dapat menceritakan keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Nama aslinya Abdul Uzza, dikenal sebagai seorang yang keras dan memusuhi kaum muslimin. Ia mengikuti ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya Umar bin Khattab ini tinggi, besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggotnya yang lebat dan berwajah tampan serta berwarna kulit coklat kemerah-merahan. Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada kakeknya, yaitu Ka'ab. Antara beliau Umar dengan Rasulullah berselisih 8 kakek. Nah, ini contoh ilustrasi Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab kaget mendengar adiknya telah masuk Islam. Kemudian Umar mendatangi rumah Khabab bin Al-Arat, tempat
tempat adiknya Fatimah dan suaminya belajar Al-Quran. Umar langsung mendobrak pintu seperti digambar. Adiknya sedang belajar dan suaminya dengan Khabab bin Al-Arab sedang asik-asiknya belajar Al-Quran. Tiba-tiba ada ketokan pintu dan langsung mendobraknya, lalu disambut oleh adiknya yaitu Fatimah. Kemudian Umar masuk, langsung Umar memukul suami dan adiknya. Nah, seperti digambar. Dan adiknya pun terjatuh. Kemudian Umar menanyakan apa yang barusan yang dibaca oleh Fatimah beserta suaminya. Dia merasakan penasaran dan ingin tahu. Lalu Fatimah memberikan yang dibacanya, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8. Kemudian Umar membacanya. Surat Toha tersebut ketika Umar membacanya, tersentuh hatinya. Suaranya yang biasa keras menjadi lembut, dan Umar ingin masuk Islam seperti digambar. Ternyata sebelum dia masuk, dia telah mendengar bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Khabab dengan Fatimah dan suaminya. Kemudian dia meminta apa yang dibaca tadi, kemudian diberikan oleh adiknya Fatimah. Kemudian Umar membacanya. Ketika dia sedang membacanya, dia mengeluarkan keringat. Suaranya yang biasa keras menjadi lembut. Kemudian hatinya tersentuh, dan Umar ingin masuk Islam. Dia minta kepada Khabab dan Fatimah beserta suaminya untuk menunjukkan di mana tempat Rasulullah berada. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah di Darul Arkam, tempat umat Islam belajar Al-Quran. Umar mengetok pintu, kemudian masuk dengan menundukkan pandangannya di hadapan Rasulullah. Seketika itu Umar langsung bersyahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Semua langsung takbir, senang dan bahagia. Umar masuk Islam. Masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti digambar. Umar masuk membaca syahadat, kemudian para sahabat senang dan gembira dan memeluk Umar, sehingga Umar menjadi sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin yang sudah masuk Islam duluan daripada Umar. Allahu Akbar. Nah, adapun sifat-sifat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Yang pertama, pemberani. Setelah masuk Islam, Umar mendakwahkan agama Islam di tengah-tengah kaum Quraisy di kota Mekah. Bahkan Umar mendapat perlawanan dari orang-orang Quraisy dengan mengatakan Umar telah murtad dari ajaran nenek moyangnya, yaitu jahiliyah, dan sekarang telah masuk Islam.
berhari-hari Umar selalu mengajak orang-orang Quraisy di kota Mekah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penolakan orang-orang Quraisy terhadap ajaran agama Islam yang disampaikan Umar berakhir dengan perkelahian seperti digambar. Setelah dia masuk Islam, dia langsung mendakwahkan, mengajak kawan-kawannya yang sedang duduk-duduk di kota Mekah, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun penolakan demi penolakan terjadi, dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Kemudian dalam sebuah kisah diceritakan, keesokan harinya Umar bin Khattab kembali lagi ke kota Mekah dan mensyiarkan agama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadi lagi penolakan dan berkelahi lagi. Kemudian di hari yang ketiga, Umar datang lagi. Dari pagi Umar sudah mendakwahkan Islam di tengah-tengah kaum Quraisy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan terjadi lagi perkelahian dari pagi sampai sore. Begitulah Umar. Kemudian keesokan hari yang keempat, Umar mendakwahkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak lagi melawan dan tidak lagi melayani karena Umar tidak kapok-kapoknya. Nah, beginilah keberanian Umar bin Khattab. Ketika dia telah masuk Islam, dia mendakwahkan Islam secara terang-terangan meskipun harus berakhir dengan perkelahian. Nah, inilah yang harus kita contoh dari Umar bin Khattab, yaitu pemberani menegakkan kebenaran, mengajak, meluruskan ke arah yang benar. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua mampu memunculkan sifat keberanian kita untuk mensyiarkan, mendakwahkan, mengajak orang-orang agar tetap berlaku kebenaran, terutama benar dalam menjalankan perintah Allah, benar dalam menjalankan syariat Allah, benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan dari agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat menunjukkan keberanian dalam mengajak sebuah kebaikan seperti yang dicontohkan Umar. Sifat-sifat Umar bin Khattab yang kedua yaitu sederhana. Umar adalah pribadi yang sederhana ketika telah masuk Islam. Hal ini bisa dibuktikan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana ataupun di gedung yang tinggi, tapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid. Dan dia lebih sering berada di masjid, bahkan beliau lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada kasur yang empuk seperti digambar. Inilah rumah seorang pejabat negara, yaitu Umar bin Khattab. Coba bayangkan dengan rumah dinas pejabat sekarang. Nah, inilah yang harus kita contoh ketika menjabat seorang pejabat, maka kita harus berlaku sederhana seperti yang dicontohkan Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat Umar bin Khattab selama menjadi khalifah kedua. Yang ketiga adalah adil.
pada saat gubernur Mesir Amr bin As akan melakukan pelebaran masjid, dan ada rumah orang Yahudi tersebut harus dibongkar dengan kebijakan ganti rugi. Kemudian orang Yahudi tersebut menolak pindah, membuat Amr bin As bersikeras untuk membongkar rumah tersebut. Kemudian orang Yahudi tersebut melaporkan ke Khalifah Umar. Kemudian Umar mengambil sebuah tulang dan membuat garis lurus dengan pedang di atas tulang tersebut. Dan Umar menyuruh orang Yahudi tersebut untuk diserahkan kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. Ketika gubernur Mesir Amr bin As menerima tulang tersebut, wajahnya menjadi pucat dan bergemetar. Kemudian Amr bin As menyuruh para pengawalnya untuk menghentikan pembongkaran rumah orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut heran, lalu bertanya kepada Amr bin As tentang apa yang terjadi. Maka Amr bin As menjawab bahwa Umar telah mengingatkan aku sebagai seorang pemimpin yang harus berlaku adil terhadap rakyatnya, meskipun itu adalah bukan orang Islam. Orang Yahudi tersebut sangat kagum atas keadilan Khalifah Umar. Kemudian dia masuk Islam dan dia merelakan rumahnya dibongkar untuk pelebaran masjid yang dilakukan oleh gubernur Mesir Amr bin As. Masya Allah, luar biasa. Inilah contoh Umar bin Khattab dalam menegakkan sebuah keadilan. Umar bin Khattab tidak membeda-bedakan kasta. Umar bin Khattab tidak membeda-bedakan status. Umar bin Khattab tidak membeda-bedakan agama. Ketika dia menjabat seorang pemimpin, dia harus adil kepada siapa saja. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mampu ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus berlaku adil seadil-adilnya. Karena kita sebagai pemimpin merupakan pilihan rakyat, dan rakyat membutuhkan keadilan. Ketika kita menjabat, menduduki sebuah kedudukan, maka kita harus berlaku adil. Karena jabatan, kedudukan itu adalah amanah. Suatu saat akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ketika benar kita dalam melaksanakannya, maka akan menjadi sebuah amal ibadah. Maka ketika salah kita memutuskan sebuah keputusan, maka akan kita tanggung resikonya di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa berlaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat Umar bin Khattab selama menjadi khalifah kedua, yang keempat adalah tegas. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika beliau memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang Islam yang handal dan belum pernah dikalahkan oleh musuh. Langkah ini diputuskan Umar bin Khattab dengan berpikir matang-matang. Umar sangat khawatir akidah keyakinan umat Islam akan mendewakan Khalid bin Walid, karena dia panglima Islam yang belum pernah dikalahkan musuh. Luar biasa. Seorang pemimpin panglima perang yang belum pernah dikalahkan oleh musuh, Umar pecat. Kenapa? Ini dilakukan oleh Umar karena Umar memegang wewenang kepemimpinan agar supaya masyarakatnya tidak mendewakan Khalid bin Walid
karena Umar khawatir umatnya masih masa dalam menjalankan, mengikuti ajaran agama Islam, tentu penuh dengan godaan. Jangan sampai masyarakatnya salah menganggap Khalid nanti adalah orang yang paling dewa. Nah, ini harus dilakukan oleh Umar untuk membersihkan akidah mereka agar supaya tidak menganggap Khalid bin Walid ini sebagai dewa. Namun Khalid bin Walid menerima dengan lapang dada, karena dia tahu yang dilakukan oleh Khalifah Umar sebagai pemimpin pertama, pemimpin dalam pemerintahan kedua, dia bertanggung jawab tentang keselamatan, baik keselamatan masyarakatnya maupun keselamatan akidah rakyatnya. Seperti digambar Khalid bin Walid yang belum pernah terkalahkan dalam peperangan, namun Khalid bin Walid berjiwa besar. Nah, mudah-mudahan kita juga tegas dalam memimpin, memutuskan sebuah keputusan, meskipun dia adalah keluarga kita, meskipun itu adalah saudara kita, tetangga kita, kerabat dekat, kita harus tegas. Tapi untuk hari ini kita menuntut sebuah ketegasan setiap kita dalam memimpin, meskipun itu harus berakhir dengan tidak menyenangkan, tetapi keputusan adalah sangat menentukan masa depan, baik masa depan bangsa, baik masa depan rakyat, baik masa depan akidah, keyakinan umat manusia, terutama keyakinan tentang agama Islam. Mudah-mudahan kita semua ketika menjadi pemimpin, kita harus tegas dalam menegakkan sebuah peraturan dan keputusan yang kita ambil. Sifat Umar bin Khattab selama menjadi khalifah kedua, yaitu yang kelima, tanggung jawab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan ketika beliau selalu berpatroli mengontrol rakyatnya sambil memikul keperluan rakyatnya. Seperti digambar, Umar selalu mengontrol rakyatnya. Dia berkeliling dari kampung ke kampung, dari wilayah ke wilayah, sendirian. Pernah suatu malam Umar sedang berpatroli, beliau melihat sebuah gubuk dan dia hampiri. Ternyata ada seorang ibu yang sedang membohongi anaknya yang sedang kelaparan dengan berpura-pura menanak beras, padahal yang ditanaknya adalah, di dalam wadah itu adalah batu. Melihat hal tersebut, Umar mengambil gandum dan memikulnya sendiri seperti digambar. Begitulah tanggung jawabnya Umar kepada rakyatnya. Bukan dia tidak percaya kepada rakyatnya, kepada pengawalnya, tetapi Umar ingin menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin itu adalah pelayan rakyat, melayani rakyat. Ketika rakyat susah, kita harus berikan bantuan, tidak harus menyuruh, tidak harus memerintah. Ketika nampak di hadapan kita, maka kita langsung beraktivitas, kita langsung membuktikan, kita langsung memberikan bantuan, seperti yang dicontohkan Umar. Mudah-mudahan kita semua ketika menjabat sebuah pejabat, kita harus bertanggung jawab tentang keselamatan rakyat, tentang kebahagiaan rakyatnya, tentang masalah makanan rakyatnya.
Jangan sampai kita ketika memimpin, kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada rakyat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus menunggu sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang pelajar juga kita harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Yaitu menyelesaikan pekerjaan kita sebagai seorang siswa. Ketika ada sebuah perintah dari guru, ketika sebuah tugas diberikan, kita harus selesaikan. Tidak menunggu-nunggu waktu atau memolor-molorkan waktu. Ini salah satu contoh tanggung jawab sebagai seorang siswa. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Nah, prestasi-prestasi Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Kemudian prestasi Umar selama menjabat sebagai khalifah kedua, yang kedua adalah mengatur administrasi pemerintahan. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah segera mengatur administrasi negara, diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian prestasi Umar selama menjadi khalifah kedua, yang ketiga adalah membentuk Baitul Mal. Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal. Baitul Mal bertugas mengurusi dan menghimpun keuangan negara yang dikumpulkan dari zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, wasiat, ghanimah untuk gaji pegawainya. Kemudian prestasi Umar bin Khattab selama menjadi khalifah kedua, yang keempat, membentuk Dewan Militer Perang. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Kemudian prestasi Umar yang kelima selama menjadi khalifah kedua, menetapkan kalender Hijriah. Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Yang sebelumnya tanggal kita menggunakan tanggal Masehi. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, dari tahun 634 hingga 644. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh Abu Lu'luh pada saat sholat subuh. Nah, inilah kepemimpinan Umar bin Khattab selama menjabat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar Siddiq. Dan mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin khalifah terdahulu mampu kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menjabat sebagai pemimpin negara. Nah, nama-nama panggilan Umar bin Khattab selama Rasulullah masih hidup. Yang pertama, Al-Faruq, artinya pembeda. Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil, sehingga Umar mendapat hidayah dari Allah masuk memilih agama Islam yang benar, yaitu agama Islam. Nah, jadi Al-Faruq diberikan oleh Rasulullah selama ketika beliau hidup karena Umar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ditemukan oleh Umar sehingga dia bersyahadat setelah membaca Quran surat Toha tadi. Lalu dia bersyahadat kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah memberikan gelar kepada Umar adalah Al-Faruq.
Kemudian yang kedua, Abu Pais, artinya cerdas. Umar bin Khattab memiliki kecerdasan dan kecepatan dalam berfikirnya. Khalifah Umar dijuluki Abu Pais. Nah, bagaimana kisahnya? Umar ketika dalam perlombaan kuda, dia termasuk salah satu orang yang sangat cerdas dalam perlombaan itu, sehingga dia memenangkan dalam segi perlombaan, sehingga orang menyebutnya adalah Abu Pais, seorang bapak yang cerdas. Kemudian yang ketiga adalah Asad, artinya singa padang pasir. Atas keberanian Umar bin Khattab dan sering mengikuti lomba pacuan kuda, Asad adalah singa padang pasir, di mana ketika Umar bin Khattab, kaum muslimin hijrah berombong-rombong dan sembunyi-sembunyi dari Mekah ke kota Madinah karena takut diketahui oleh orang-orang Quraisy yang akan menyiksa mereka. Tetapi berbeda dengan Umar. Umar hijrah sendirian tanpa dikawal. Bahkan bertemu dengan orang-orang Quraisy dan coba-coba menghalangi. Umar langsung meletakkan pedangnya dan mencabutnya. Siapa yang berani menghentikan langkahku, maka akan kutebas batang lehernya. Orang-orang Quraisy takut. Nah, inilah Umar, dijuluki Al-Asad, singa padang pasir. Dia mampu berjalan sendiri dari kota Mekah ke kota Madinah ketika ada perintah untuk hijrah kaum muslimin dari Mekah ke kota Madinah, karena di kota Mekah tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di situ karena orang-orang Quraisy selalu menyiksa kaum muslimin. Kemudian yang keempat, gelar yang diterima oleh Umar bin Khattab yaitu Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab menjadi panutan orang-orang Islam dalam segala hal ketika dia menjadi sebagai seorang khalifah. Inilah nama-nama panggilan Umar bin Khattab selama Rasulullah hidup, dan ketika Rasulullah meninggal pun Umar mendapatkan julukan, dan mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita bahwa setiap kebaikan itu akan mendapatkan sebuah kebaikan, apakah itu sebutan, apakah itu sebuah penghargaan, yang jelas di dalam diri kita, kita harus berbuat yang terbaik. Kita harus mengharapkan setiap pekerjaan kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh kepemimpinan Umar bin Khattab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita, kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang belum subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran kelas 6 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.